Apa sih yang dimaksud dengan hutang karma? Hutang karma itu, bagi perspektif saya ya, menurut proses rasa yang saya tangkap, karma ini adalah Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Namaste. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Pasraman Bali Healing Spirit. Terima kasih sudah selalu stay tune bersama saya kembali dengan Jero Ratni. Pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk ke Pasraman yang tim PR kesulitan untuk menjawab, jadi mungkin ini bisa membantu para sahabat semua. Pertanyaannya adalah, apakah dalam hidup kita ini kita sedang membayar karma masa lalu? Jadi dalam video ini saya akan clarity atas perspektif yoga, apakah hidup kita saat ini adalah membayar karma masa lalu atau tidak? Gitu ya. Nah, dari konteksnya, mungkin para sahabat semua pernah mendengar tentang istilah karma, atau dalam bentuknya reinkarnasi, atau para sahabat semua saat ini sedang bertumbuh pada background yang berbeda, ada yang percaya dengan karma ataupun tidak, yang percaya dengan reinkarnasi ataupun tidak. Jadi itu bukan satu persoalan, karena kadang-kadang percaya atau tidaknya itu adalah tentang dibahas atau tidaknya dalam budaya kita. Jadi sesuatu yang tidak dibahas belum tentu dia nggak ada. Seperti itu. Nah, di dalam perspektif yoga, hari ini saya akan menjelaskan ini melalui perspektif yoga yang kami lakukan, yang kami dalami di Pasraman Bali Healing Spirit. Nah, dalam konteks ini, kita samakan persepsi bahwa mungkin para sahabat masih ambigu, masih bingung tentang karma itu apa sih? Jadi, kadang-kadang mungkin pernah dengar konteks karma ini dari banyak hal. Bisa jadi, tuh kamu kena karma. Setiap hal yang negatif terjadi dibilang kena karma. Padahal sebenarnya karma ini no gender. Karma has no gender. Karma ini dia bukan baik, dia bukan buruk. Tapi karma ini adalah sesuatu yang netral, yang hanya tugasnya menimbang. Kalau yang kita isi adalah muatan yang kita bawa adalah muatan negatif, ya yang kita dapatkan adalah bagian yang agak berat nih untuk kita pelajari dalam proses karma yang selanjutnya. Tapi kalau yang positif ya kita dapat imbalan yang baik. Berupa kebahagiaan, berupa keberuntungan, dan lain sebagainya. Itu semua siklus karma. Ingat, karma has no gender. Karma itu adalah netral. Tidak baik, tidak buruk, tapi dia hanya menjalankan muatan rasa apa, data apa yang ada di dalamnya. Oke, clear? Dan percaya ataupun tidak percaya, hukum karma itu akan selalu kena di dalam diri kita. Karena siklusnya adalah membayar atau siklusnya adalah menyeimbangkan. Karma itu tugasnya menyeimbangkan. Seperti itu para sahabat. Entah kita nggak percaya dengan karma, hidup kita juga akan diseimbangkan. Kita percaya dengan karma, hidup kita juga akan diseimbangkan. Tapi berarti karma itu nggak peduli. Kita percaya ataupun nggak sama dia. Gitu intinya. Nah kemudian, apa sih yang dimaksud dengan hutang karma? Hutang karma itu, bagi perspektif saya ya, dari pembelajaran yang saya lalui dan experience yang saya lalui selama ini, kalaupun ada perspektif yang berbeda, sangat terbuka untuk mendebat atau membantahnya, boleh tulis di kolom komentar kalau ada insight-insight yang lain yang mungkin bisa memperkaya kita. Nah, menurut proses rasa yang saya tangkap, karma ini adalah sebuah hutang yang muatannya adalah rasa, tanda kutip rasa. Ketika para sahabat dalam hidup ini setiap hari mungkin ketemu dengan proses, kita minjam-meminjam.
Kalau kita meminjam handphone teman, yang kita balikin apa? Handphone teman. Kalau yang kita pinjam adalah uang, yang kita balikin apa? Uang. Yang kita pinjam adalah beras, yang kita balikin adalah beras. Kalau kita minta beras ngasih uang, itu namanya membeli, bukan meminjam. Itu. Nah, dari proses ini, kalau kita secara material, meminjam itu berupa barang yang bisa kita kembalikan berupa barang. Tapi karma adalah konteks rasa yang juga kita kembalikan dalam rasa. Sehingga ketemu sesuatu yang rasanya netral. Nggak ada apa-apa. Kalau karmanya udah habis tuh gini. Oh iya ya, saya pernah ada apa ya dulu sama orang ini? Nggak ingat. Pernah ada masalah apa tuh nggak ingat. Pernah ngasih apa tuh nggak ingat. Itu artinya udah nggak ada karma. Jadi kalau dalam hatinya kita itu masih sering ada kecewa, ada marah, ada sedih, sakit hati, ada dendam. Inilah sebenarnya muatan karma negatif yang sedang kita gendong. Dan yang akan kita tukarkan dengan apa? Dengan persoalan, dengan permasalahan. Sehingga gimana caranya alam ini akan neken kita, akan ngajarin kita, akan mendidik kita, sampai kita mau melepaskan luka kekecewaan itu dengan sukarela ataupun dengan paksa rela. Inilah istilahnya Haji ya. Beliau sering banget bilang paksa rela. Jadi mau gimana pun alam itu akan ngajarin kita untuk mengampuni. Entah itu dengan cara yang berat atau dengan cara yang mudah. Jadi kalau kita punya rasa dendam, akan lebih banyak lagi hal yang datang itu akan membawa rasa dendam yang lain. Karena sarangnya di sini adalah dendam. Sedih, kalau kita banyak sedih, akan lebih banyak lagi kondisi yang membuat kita sedih akan datang dalam hidup ini. Karena sarangnya di sini banyak sedih. Makanya adanya karma di sini, tugasnya dia adalah menimbang dan menyeimbangkan, mencari didikan dari energi alam agar kita mampu menetralkan semua rasa kesedihan, kekecewaan itu menjadi muatan yang netral. Yang nggak ada lagi itu di dalam diri kita. Kadang-kadang caranya alam ngajarin, caranya karma itu ngajarin adalah pertama bisa jadi dengan sakit. Sakit yang nggak berhenti di tubuh. Itu dari efek yang belum selesai. Efek karma yang belum selesai. Jadi tubuhnya sakit. Karena terus membawa rasa sakit itu. Tubuh tuh minta, kamu tuh sedang banyak sedih loh. Keluarin sedihnya, nanti aku akan sembuh. Gitu dia bilang. Kalau kita bisa dengerin tubuh itu. Kemudian, kadang-kadang kalau kita orangnya penuh dramatikal di dalam diri kita, didatangkanlah lagi drama-drama yang lain untuk menjadi realita hidup. Itu. Jadi, akan diajarkan agar kita mampu mengerti maksud dari kekeliruan yang terjadi itu apa. Entah kekeliruannya datang dari diri kita sendiri, berupa penerimaan, ataupun dari action yang kita lakukan. Karma ini netral, tidak punya gender. Dia bukan baik, dia bukan buruk. Dia hanya mengikuti apa yang kita lakukan. Apa yang energi muatan yang ada dalam diri kita. Itu. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Apakah perjalanan hidup kita saat ini membayar karma masa lalu atau tidak? Jawabannya dari perspektif yoga adalah iya. Karena apa? Pertama, dari yang proses yang panjang di dalam kitabnya yoga, ada di sana bisa didefinisikan ada 20% perjalanan karma yang kita bawa dari kehidupan kita di masa lalu yang membuat kita lahir dengan ibu kita yang sekarang, dengan bapak kita, dengan lingkungan yang membentuk kita sekarang, dan dengan situasi-situasi dominan yang sering terjadi dalam hidup kita saat ini. Itu adalah karma yang mutlak, tidak bisa diubah. Kita bawa adalah 20% dari perjalanan hidup yang sebelumnya. Makanya, ketika kita lahir itu bukan kertas putih yang putih plek, enggak. Tapi kita adalah kertas putih yang membawa relief, yang membawa pattern, yang membawa pola. Pola dominan yang akan kita pelajari dalam hidup ini itu apa? Tergantung dari
catatan jiwa yang kita bawa dalam memori chip kita, dalam memori permanen kita. Muatannya yang utama tuh apa sih? Sehingga orang ini tuh harus belajar sesuatu. Kalau dulu muatannya dendamnya yang banyak, dalam hidupnya dia saat ini harus belajar memaafkan. Sehingga lebih banyak lagi orang yang harus dimaafkan yang datang dengan masalah-masalah dan drama-dramanya. Begitu. Nah, kemudian teman-teman, para sahabat Eling, kira-kira kalau misalnya kita masih bertanya, apakah hidup kita saat ini membayar karma masa lalu atau enggak, pernah nggak kebayang? Saya nggak pengen dong sama ibu saya yang ini, saya pengen ganti ibu. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira waktu kita lahir, sebelum kita lahir tuh, kita memilih secara keinginan kita mau di ibu yang mana, mau di bapak yang mana, mau di keluarga yang mana. Kalau teman-teman saat ini bisa memilih seperti itu, mungkin semua akan memilih, akan mencari bapak dan ibu yang sudah matang, bapak dan ibu yang sudah mapan, yang kaya raya, yang nggak ada masalah, yang sudah clear dengan hidupnya. Kalau memang seperti itu terus, kenapa bisa ada perjalanan hidup yang berwarna? Ada yang begini, ada yang begitu. Kenapa kita nggak bisa memilih itu? Nah, inilah yang disebut proses perjalanan karma. Kita nggak bisa memilih itu. Kita nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Kecuali kita bisa membentuk pattern kita di masa depan nanti. Nah, dalam proses inilah karma itu mempengaruhi 20% proses perjalanan hidup kita yang konkret. Kemudian kita diizinkan memiliki 80% kehendak bebas untuk belajar mengelola situasi, untuk belajar mengelola kondisi, untuk belajar membangun sebuah keadaan yang baik, keadaan respon yang seperti apa yang kita mau, yang mempengaruhi karma yang baru. Kalau seseorang misalnya terlahir dengan karma yang harus banyak liku-liku, yang harus belajar memaafkan, biasanya harus lahir dengan banyak konflik, akan ketemu dengan banyak orang berkonflik. Dan di sini free will-nya ada dua. Kalau orangnya mau belajar spiritual mastery, belajar yoga, belajar meditasi, belajar mengampuni, belajar memaafkan, maka dia akan lebih mudah mengampuni, lebih mudah memaafkan. Dia akan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Itu hasil yang pertama. Tapi hasil yang kedua, kalau tidak mampu menggunakan 80% free will yang kita miliki untuk berproses, 80% free will yang kita miliki untuk menjadi yang lebih baik, maka kita akan terus bergumul dengan drama yang sama. Kita akan menumpuk dendam itu yang sama. Karena apa? Karena kita tidak mau menggunakan 80% free will ini untuk mengelola kondisi agar membangun karma yang lebih baik. Tidak mau atau tidak mampu. Di situ ada gap yang besar dari proses pembelajaran dan penerimaan yang kita lakukan. Sehingga dalam kesimpulannya, dalam hidup kita saat ini adalah membayar karma di masa lalu. Karena proses perjalanan jiwa ini dalam pelajaran spiritual disebutkan bahwa kita adalah makhluk spiritual yang sedang berada dalam tubuh manusia, sehingga tubuh kita, jiwa kita adalah dua hal yang berbeda yang menjalankan satu kesatuan tugas yang sama dengan dua sifat yang berbeda. Jadi, bagaimana kita caranya membuat jiwa ini yang selalu memimpin, bukan kesadaran tubuh yang memimpin. Itu yang penting. Nah, dalam proses inilah kenapa yoga, meditasi, spiritual mastery sangat penting untuk mengelola karma-karma masa lalu yang dibawa oleh data jiwa kita untuk kita bayar dalam hidup ini sehingga membentuk satu hal yang netral, yang kosong, yang zero. Yang dimaksud kosong itu adalah tidak ada karma buruk yang masih melekat dalam diri kita, tidak ada karma baik yang penuh dengan kemauan pamrih untuk mendapatkan hasil balik. Jadi kalau berbuat baik tapi penuh pamrih itu belum nol. Jadi kalau udah berbuat baik, kemudian kita lupa, itu baru membentuk energi nol yang netral. Begitu para sahabat semua. Jadi meditasi adalah cara untuk menetralkan diri setiap saat. Yoga juga menetralkan energi kita secara menyeluruh setiap saat. Dibarengi dengan proses spiritual mastery yang didapatkan melalui pola-pola pemahaman spiritual dan kesadaran yang tepat. Kalau di Pasraman, kita gabungkan semua itu dalam proses pembelajaran Tapa Brata, YTTC 50 jam, YTTC 200 jam,
Dan ada Eling Caring, ada Eling Mentoring, dan semua proses itu kita juga sharingkan dalam YouTube ini. Demikian, sampai jumpa para sahabat di video yang lainnya, atau mungkin bisa sampai jumpa di Pasraman. Dan semoga para sahabat bisa berdamai dengan diri sendiri dan mengelola proses perjalanan karma kita secara utuh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Jika suka, boleh kasih like. Kalau nggak suka, boleh kasih dislike. Dan boleh di-share video ini jika memang bermanfaat, sehingga lebih banyak lagi teman-teman saudara yang lain yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih banyak. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Namaste.